Baik, oke. tak kenal maka tak sayang ya. Jadi pertama kali MC akan perkenalkan diri. Untuk Formatnya nih, untuk formatnya dikasih tahu biar nggak ya, terlalu panjang. ya. Untuk perkenalan diri ini kita udah bikin untuk formatnya itu ada nama, topik, sama pembimbing. Itu untuk yang angkatan lama atau yang senior gitu ya. Untuk yang mabanya itu bisa kita mulai dari asal daerah, terus asal S1-nya dari mana, terus jurusannya, sama boleh dong ya kita sedikit dengar alasannya milih nano apa sih gitu ya. Mungkin dimulai dari saya dulu, dari MC. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Nining Oktavina Sipana. Bisa dipanggil Nining. Topik penelitian saya itu terkait biosensor sebagai deteksi bakteri. Untuk pembimbing saya itu Prof. Brian. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Yulis. Kepada Pak Yulis, silakan. Baik, selamat ya. Nama saya Yulis Dono, bisa dipanggil Yulis saja. Saya pertama dari melihat karbon terbuat dari nanofilus untuk aplikasi sodium di baterai atau SiO2. Bimbing saya ada 4 ya. Satu Profesor Bambang Sundar, yang kedua Profesor Brian Yulianto, yang ketiga Dr. Lia Amelia, yang keempat Tete Damayanti. Terima kasih. Nggak terdengar sih di mute ini. Oh ya, sorry. Oke, next untuk Fitri Atika. Nggak usah kaget, Mbak. Perkenalkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, kakak, abang-abang, saya Maba, angkatan 2022. Namanya Fitri Atika, asal daerahnya tadi dari Batam. Kalau untuk S1 ini saya S1 Teknik Fisika dari Telkom University. Alasan untuk ngambil nano lagi itu karena kemarin TA-nya berkaitan dengan nano dan masih belum selesai. Kebetulan pembimbing sebelumnya juga menyarankan untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Yang panggilannya Atika ya tadi? Atika. Oke. Next, Mas Asnan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Asnan Rinovian, biasa dipanggil Asnan. Apa tadi formatnya saya yang lupa. Angkatan 2000, ya, angkatan 2021 ganjil. Kemudian untuk topik sintesis komposit nanofiber polimer ya, dengan MgO untuk aplikasi absorben arsenik. Untuk pembimbingnya yang dari kampus Pak Zulfikar dari kimia ITB. Sebenarnya nggak ngajar di nano, tapi kata Pak Nugraha, prodi nano ini spesial, jadi bisa dari mana aja. Untuk pembimbing keduanya Pak Nugraha. Kalau pembimbing ketiga itu ada Bu Suasmi dari XBPPT, sama keempat tapi nggak masuk hitungan di kampus itu ada Pak Nasir dari XBP. Ini tuh silakan ini. Oke, baik, terima kasih Mas Asnan. Selanjutnya Mas Fatur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman, angkatan 2001 ganjil. Saat ini topik pentingnya tentang elektrod fleksibel, ya, fleksibel elektrod untuk pengukuran EMG pada otot, gitu ya. Kemudian untuk pembimbingnya Bu Damar, pembimbing 1, dan pembimbing 2 oleh Pak Supri. Itu mungkin Mbak Nini. Oke, thank you Mas Fatur. Selanjutnya Naufal. Oke, sebentar. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Noval, Teknologi Nano 21. Pembimbing saya Pak Supriyadi dan Ibu Triati. Topik yang saya kerjakan adalah carbon capture dengan material berbasis lempung.
Oke, terima kasih Noval. Selanjutnya ada Fatih Ibrahim. Oke, perkenalkan semua, nama saya Fatih Ibrahim, bisa dipanggil Fatih. Saya dari Nanoteknologi angkatan 2021. Nah, dulu S1-nya di Teknik Fisika Telkom, sama-sama 2 orang di sini. Terus untuk topik TA-nya itu nano pattern pada LED. Untuk sementara masih fokusnya ke simulasinya. Terus itu aja kan? Cukup. Thank you Fatih. Selanjutnya ada Tami Bahru Rozi. Belum ada suaranya tapi. Halo. Halo. Bentar. Oke, udah Ya, kedengeran. sudah mulai dengar. Oh, udah terdengar? Iya, udah kedengeran Mas. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tami Bahru Rozi, biasa dipanggil Tami. Dulu S1-nya di Teknik Material ITB, yang S2 sekarang itu maba ya, jadi angkatan 2022 ganjil. Alasan ingin masuk nanonya karena kemarin juga topik TA-nya itu berkaitan dengan nano, gitu, sintesis hijau nanopartikel perak. Jadi, sekian, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Panggilannya Mas Tami ya? Ya, panggil Tami aja, Mbak. Oke, dipanggil Tami aja ya. Selanjutnya pemain itu bola pemain bola kami juga apa sama. Iya. Oke, selanjutnya ini ada maaf Bapak Hartono. Kok saya? Gak apa-apa Pak, sekali masuk langsung perkenalan. Ya baik. Itu tadi ada senior saya juga tuh di di bawah. Oke lah, udah dipanggil ya. Baik, nama saya Hartono. Saya setiap hari kegiatannya ngajar riset di ITB, mungkin Selasa sampai Jumat. Jadi kalau teman-teman sekalian ada silakan ketemu Selasa sampai Jumat ketemu, ya, insya Allah di sana. Saya maba 2021, setahun yang lalu, Mbak. Tapi sekarang kelihatan fresh lagi, jadi saya bilang maba gitu. Perlu cas tiap semester, tiap tahun tuh perlu cas biar semangat untuk belajar di nano ya. Karena faktor paling utama adalah semangat itu. Kalau udah nggak semangat itu, waduh, perlu cas lagi ya. Casnya ya dengan ketemu teman-teman sekalian itu bisa membuat energi baru, jadi energi semangat ya. Bidang saya ke baterai, pembimbing saya Pak Bambang Sulendar sama Pak Nugraha, sementara baru 2 itu ya. Semoga bisa ketemu dilanjut di PPN PPNN ya. Baik. Oke, terima kasih Pak semuanya, Hartono. salam Selanjutnya ke Geolita. Selamat malam semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lia Santiani Ngasih. Asal saya dari Solo. S1-nya kemarin di Kimia Universitas 11 Maret. Saya maba tahun 2022. Alasan memilih nano karena topik skripsinya berkaitan dengan nano dan dapat saran dari pembimbing juga. Oke, terima kasih Geolita. Dipanggil Geo atau Lita? Lita aja, Kak. Oh, Lita aja. Oke, thank you Lita. Selanjutnya kita ada Mas Saman Almadani. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman Ramadhani, biasa dipanggil Saman. S2 Nano, angkatan 2021 genap. Topiknya tentang material penduktif katode baterai. Pembimbing satunya Prof. Brian Wiarto, pembimbing keduanya Bu Natalita dari BRIN Bandung. Sekian, terima kasih. Oke, thank you Mas Saman. Selanjutnya kita ada Mbak Rere.
Ya, halo, suara saya dengar nggak? Kedengaran, Mbak? Oke, Assalamualaikum. Saya Rere, angkatan pertama bareng Pak Yulis. Sebelumnya pembimbingnya itu pembimbing 1 Pak Brian, pembimbing 2 Pak Isa. Itu aja mungkin kalau teman-teman nanti ada yang ditanyain, karena aku nggak bisa join sampai akhir, jadi nanti bisa kontak aku aja kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan pembimbingnya Pak Brian atau Pak Isa gitu. Topiknya apa, Rere? Oh iya, topiknya non biosensor gold apa ya? Gold nanospike untuk biosensor dopamin gitu. Oke, terima kasih Mbak Rere. Nanti kita bisa, bagi teman-teman yang tertarik atau berhubungan risetnya, nanti kita bisa kontak-kontak Mbak Rere. Selanjutnya itu ada Mbak Rimbi Sofa. Halo, perkenalkan saya Rimbi. Saya dulu langsung aja topik penelitian saya mengenai tentang solar cell perovskite. Pembimbing satunya Pak Brian, pembimbing 2-nya Natalita. Oke, thank you Mbak Rimbi. Selanjutnya ada Mas Erdin Al-Muqaddas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdin Al-Muqaddas, bisa dipanggil Erdin. Untuk topik penelitiannya sendiri, saya di solar cell generasi ketiga, khususnya di perovskite solar cell. Untuk pembimbingnya Pak Brian dan pembimbing keduanya Pak Yuliar Firdaus dari BRIN. Terima kasih. Oke, berarti kita ada Mas Erdin dan Mbak Rimbi yang dari BRIN ya. Next, Mas Joti. Oh, kelihatannya lagi nggak ada ya? Kayaknya tadi nyari makan dulu ya tadi. Mungkin nanti setelah masuk bisa masuk. Oh ya, oke. Kita mulai dulu dari Bapak Sofian Sorry ya. Makasih Mbak Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Nining, teman-teman nggak bisa on kamera nih, lagi trouble kayaknya nih. Ininya kameranya. Perkenalkan, saya Ahmad Sofian Nasuri. Pak Artono dan Mas Asnan itu. Topik saya itu nanopartikel eugenol untuk penanganan mukosa, penanganan inflamasi di mukosa mulut. Promotornya Prof Eni, yang dari BRIN Bu Eti. Oh, oke. Ya, Bisa dipanggil apa Pak? Pak Sof. Saya dipanggil Sofyan, bisa Mbak Nining ya. Oke, Pak Sofyan. Ini di BRIN mana ya Pak? Saya di Puspitek, Mbak. Oh, Puspitek. Oke. Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, makasih. Dan selanjutnya ada Virus Gianirvan. Ya, salam kenal semuanya. Nama saya Virus Gianirvan, biasa dipanggil Ian. Topiknya modifikasi TO2 untuk memperpanjang umur simpan pisang. Pembimbingnya Bu Feni dan Pak Feinardi. Oh, Terima kasih. Pak Fe. Oke, thank you Mas. Selanjutnya ada Deaul Aulia. Tadi katanya Mas, iya. agak susah sinyal katanya, Mbak. Oh gitu, oke. Berarti ini seangkatan sama Mas Tami ya? Iya, Mbak, angkatan. Oh, oke. Makasih ya. Selanjutnya Mas Muhammad Saifurizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifurizal. Pembimbing satu saya Pak Bambang Sunendar dari FTI, pembimbing 2 Bulia Amelia dari FTMD, lalu pembimbing ketiga dari BRIN Pak Nasir dari LPTB BRIN. Topik penelitian saya tentang membran desalinasi untuk filter air laut. Oke, terima kasih Mas.
Selanjutnya itu ada Mas Kapabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapabihi, biasa dipanggil Kafa. Untuk topik tesisnya itu fotokatalis media oksida untuk reduksi karbon dioksida menjadi solar fuel. Untuk pembimbingnya itu Pak Yogi dan Pak Ardi Bowo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Amila Puspadulita. Belum kedengaran, Mil? Tes. Nah, oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Amila Puspadulita. Apa aja formatnya? Dari teknik biomedis S1-nya. Terus asalnya dari Madiun. Terus topik yang pembimbingnya Pak Isa. Topik S2-nya ini sejauh ini untuk karakterisasi nanodroplet menggunakan nano grating structures yang ini pakai komputasi. Terima kasih. Untuk Amila ini dia fast track S1 S2 ya, Mil? Iya, sejauh ini. Oke. Bentar doanya lancar. Oke, selanjutnya Sherlina Anggraini. Ya baik, sebelumnya mohon maaf ya, saya tidak on cam kamera karena sedang di perjalanan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherlina Anggraini Putri. Saya dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, prodi Teknik Otomasi. Alasan saya untuk masuk di teknologi nano yaitu karena saya tertarik untuk menerapkan pengembangan teknologi nano di bidang otomasi, khususnya deep learning, seperti itu. Ya, mungkin punten sekian. tadi Terima siapa? kasih. Mbak siapa? Bu siapa? Gimana Mas Noval? Pembimbingnya ya? Oh enggak, bukan. Tadi yang kenalan siapa? Mbak Nining ya? Bu Nining ya? Yang lagi ngomong ini Mbak Sherlina. Oh iya, sorry ya udah. Oke. Punten. Oke, bisa dilanjutkan ya. Punten. Oke, untuk maaf tadi untuk Mas Fatur udah atau belum ya? Oh udah, oke. Berarti yang belum tinggal Mas Joti ya, yang ada sama kita hari ini. Mas Joti kira-kira udah bisa join belum ya? Sudah saya panggil, cuma belum muncul, nanti saya ngerti lagi. Oh ya, siap Bapak. Oke, untuk malam ini kira-kira baru segitu yang join ya. Mungkin seiring jalannya waktu nanti bisa saling kenal atau sharing dalam bidang risetnya masing-masing, atau ada kendala terkait perkuliahan, dosen, dan tipikal ujian. Mungkin bisa kita lanjutin ke acara ininya ya, acara intinya, bisa? Oke, untuk malam ini kita ada 2 pemateri ya, bisa dibilang pemateri, akan memberikan sedikit sharing ilmu atau ya terkait kehidupan kampus. Yang pertama itu ada Pak Yulistiono, lalu yang kedua itu ada Mas Fatur Rahman. Ini akan diawali dulu dengan Pak Yulistiono terlebih dahulu ya. Langsung bareng aja kan ini. Iya. Oh, barengan ya? Bareng aja nggak apa-apa. Oke, barengan. Ini kan acaranya informal aja ya. Betul. Sharing begitu ya, sharing knowledge, sharing experience, apapun nanti yang positif ya. Oke, langsung barengan aja ya. Jadi untuk Pak Yulis dan Mas Fatur disilahkan. Dikenalin aja dulu nih. Ada profilnya kan ya? Sudah dibuatin sama teman-teman. Yang di sini yang lagi di PPT ini maksudnya? Iya, coba. Ya ini bisa dibacakan. Oh, oke, bentar. Yang satu lagi ada ya Naval ya, yang dibuat sama Kava. Ada ya? Kalau yang dibikin nama Kava tuh only Pak Yulis ya? Iya, jadi ini kemarin saya udah ngomong sama Mas Kava, jadi ini saya taruh di slide aja semuanya gitu. Oh siap, ya. Oke. Kita mulai dulu perkenalannya dari Pak Yulis ya. Pak Yulis, nama lengkap biasa banget ya Pak kalau saya baca.
beliau mulai pendidikan pertama itu dari memang dari sorry kayaknya zoomnya agak bermasalah deh. Udah kedengeran lagi nggak? Udah jelas. Udah, oke. Untuk S1-nya itu beliau mengawali dari sarjana metalurgi, lalu melanjutkan pendidikan kembali di Magister Teknologi Nano pada tahun 2020. Untuk program experience kerjanya itu sangat banyak, mulai dari beliau mulai karir dari tahun 2000 bener Bapak? 2000 hingga saat sekarang. Beliau mulai karir pertama di PT Inco di Sulawesi ya Bapak? Oke, dan saat ini dari 2018 hingga sekarang itu ada di Lurko Bandung. Lalu selanjutnya untuk Mas Fatur. Next. Oke, Mas Fatur Rahman ini memulai pendidikannya di tahun 2016 pada Telkom University dengan jurusan Sarjana Teknik Fisika. Lalu mengawali lagi program magister beliau di Teknologi Nano pada tahun 2021. Next. Oh, untuk pengalaman organisasi ternyata beliau sangat aktif ya. Ternyata dengan banyaknya organisasi ini nggak menutup kemungkinan untuk bisa terus lanjutin pendidikan dengan nilai yang bagus ya Mas tentunya. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing sedikit dengan Pak Yulis, gimana sih keterkaitan nano di dunia kerja, atau gimana sih caranya kuliah sambil kerja. Sementara Mas Fatur mungkin kita bisa curi-curi ini sedikit, gimana sih untuk ngebalance waktu antara organisasi, riset, dan juga kelasnya. Langsung saja kepada Pak Yulis dan Mas Fatur, disilahkan. Oke, mungkin ini tolong dipandu aja topik apa yang harus saya sampaikan gitu ya, supaya nggak ngambang juga ya. Kan sebetulnya kalau saya tangkap dari WA ataupun ngobrol dari sama Asna gitu ya, sharing ini sebetulnya bukan berarti kita tuh sudah benar, nggak ada yang benar gitu ya. Jadi ini hanya sekilas cerita pendek. Sebenarnya saya tadi sebenarnya awal itu mungkin lebih cerita dulu itu ya, sebetulnya ekspektasi dari newcomer atau tarunanya angkatan baru apa sulit ekspektasi isinya enak. Jangan sampai yang kita sampaikan itu nggak isinya dengan ekspektasi dari data yang diinginkan sama yang baru. Kan ini acaranya selang yang baru ya sebetulnya ya, itu nggak? Apa saya salah gitu? Ya benar Pak, ini untuk menyambut yang baru. Nah kalau gitu saran saya, saran saya tanya dulu ekspektasi sekolah di Nano itu apa sih sebetulnya? Ini dulu, coba. Ini kira-kira yang baru ada Mbak Geolita, Nutami, Mbak Atika, sama Mbak Sherlina. Ya, kira-kira bisa dimulai dari Mbak Geolita dulu. Apa sih ekspektasinya terhadap Nano atau di Temu Ramah ini? Kira-kira apa sih yang pengen digali, yang pengen ditanyain ke pemateri kita, senior ataupun khususnya pemateri kita? Oh, Mbak Geolitanya belum ada ya, mungkin langsung ke Mbak Atika dulu. Masih, kalau untuk saya ekspektasi awal karena penelitian sebelumnya belum memenuhi kesempurnaan, belum sempurna, jadi banyak sekali yang masih belum diungkapkan dari bahan yang saya teliti di skripsi awal. Jadi inginnya di S2 ini, di pendidikan baru ini, saya bisa meneliti lebih lanjut lagi sampai ke tahu nih implementasinya apa dari bahan yang saya teliti. Kalau untuk senior, abang kakak, bapak ibu semua ingin tahu gimana cara untuk berhubungan dengan nanti dengan pembimbing, terus tips-tips untuk dapatin topik yang baik dan bisa kita ikutin dengan baik itu gimana.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti kalau Mbak Tika ini ingin mengaplikasikan ya risetnya yang dia satu yang rasanya masih bisa dikembangkan lagi gitu ya. Lalu untuk yang masih jadi pertanyaan bagi Mbak Atika sekarang, gimana sih cara berhubungan dengan pembimbing? Terus gimana sih tips untuk memilih topik? Karena mungkin untuk S1 dan S2 ini ada sedikit perbedaan kedekatan ya dengan pembimbingnya. Jadi mau tahu dulu nih gimana sih cara pendekatannya begitu ya? Iya, seperti itu. Oke, ini mau langsung dijawab aja oleh kedua pemateri kita atau gimana Pak? Pak Yulis mungkin Pak. Oh, Pak Yulis ya, yang udah akrab banget ya pembimbingnya. Oke. Ya baik, ya sebetulnya yang paling cocok menjawab ini sebenarnya Lapita ya, karena beliau ini angkatan pertama finalnya yang sukses lulus dengan nilai yang sangat baik ya dan cepat gitu ya. Jadi ya saya juga banyak belajar di situ sama Lapita dan PR-nya juga termasuk cepat gitu. Ya intinya sebetulnya jangan menghilang ya. Jangan simpelnya itu kalau di Nano itu jangan pernah menghilang. Mumpung ada kuliah offline datang aja meskipun kita nggak ada pentingan gitu ya, misalnya dengan bisnis kita di Nano gitu, tapi datang saja karena saya bakal di situ kita ada sih insight atau ketemu dosen gitu, bisa apa lagi dapat input gitu. Karena meneliti itu sebetulnya kalau fisik dan mental ya. Saya beberapa kali gagal itu ya percobaan. Jadi, tapi sebelum sana pertama kita harus punya yang salah satu kita minatnya di mana dulu, itu yang paling penting sebetulnya. Kita minatnya itu apakah boleh eksperimen atau misalnya di pemodelan, gitu, desain material kan memang juga ada. Teman saya sampai satu bidang itu juga di CMD computational material design gitu ada di minat di situ. Atau mau kombinasi gitu ya. Nah kalau sudah minatnya sudah ada, tinggal bikin strategi kita. Kayak dosen pemimpin itu kan apa ya, saya bilang itu passionnya juga ada ya, ada orang yang saya lebih suka sama dosen. Contoh aja lah saya bayar, kayak kepabrian itu saya rasakan luar biasa resource-nya, baik dari segi perawatan sama monetisasi itu kayak ada batas ya, maksudnya support banyak gitu. Mungkin ada dosen lain juga ada seperti itu, tapi yang salah pun ada. Kalau sama Pak Bambang saya rasakan kita banyak terbuka tentang bagaimana memanfaatkan material sampah gitu jadi material mati depan. Saya kan ambil topik misalnya di baterai itu memanfaatkan kalau sekarang pagi dari sekarang pagi kalau di pasaran juga ada kan berapa sih 8.000 per tahun gitu. Tapi kalau kita bikin nanoselulose per kilo itu bisa 20 juta. Ya. Jadi kan 8.000 dibanding Direktur Jenderal Urusan Khusus, Direktur Jenderal Pemanfaatan Penyelenggaraan. Sana ada minat bisnisnya. Kalau saya itu dulu orientasinya mau bisnis. Jadi nanti setelah selanjutnya memang mau bisnis. Terus apalagi ya tapi jangan tidak harus sama atur ya, yang lain juga oke. Salah pengalaman udah di level itu. Tapi ini juga itu dulu ya, kita buat sekarang yang gitu kita motivasi dengan batasan dengan limit juga kan. Kamu siapa mental gagal gitu. Kalau gagal jangan patah semangat langsung bangkit. Ya, itu dari saya. Ini patur atau ini menambah ini. Iya Pak, izin menambahkan ya. Betul kata Pak Yulis tadi, sepakat kalau tipsnya itu ya jangan menghilang. Dan kalau terkait dengan awal-awal bisa ketemu dengan dosen gitu ya, cari dosen pembimbing. Nah mungkin sedikit cerita berbeda dengan kan koordinator kan ada MBR ya Pak sama teman-teman sekalian yang dia. Mungkin kalau teman-teman sangkatan saya kan banyak yang MBR nih, wah ini mahasiswa dan lain-lain kan. Nah saya kalau boleh cerita di awal tuh ya kuncinya adalah rajin-rajin ke kampus. Akan tetes sekalian. Kalau teman-teman bukan mahasiswa MBR gitu ya, rajin-rajin ke kampus. Dan memang kata Pak Yulis tadi ya, betul ya. Coba carilah informasi itu dari orang yang
sudah melaluinya gitu. Nah, kalau saya kan dari Telkom ya. Nah, jadi kalau masalah dosen pembimbing itu ya emang banyak informasinya pun itu dari senior-senior kita ya, ada Bang Eko gitu kan. Di sini ada Bang Eko, Bang Husni, terus Bang Helmi gitu ya. Sebenarnya saya salah satu kenapa saya bisa dapat dosen pembimbing Budama, itu salah satunya pun dari rekomendasi Bang Eko nih. Bang Eko dengar nggak ya? Jadi betul ya. Kalau saya sih paling kuncinya adalah banyak main ke kampus gitu ya. Kemudian karena angkatan 1 juga ini kebanyakan dari mahasiswa ITB yang sudah tahu seluk-beluk dosen-dosen di Nano gitu kan. Jadi mungkin sama Bang Helmi yang lebih tahu, Bang Eko gitu ya, ataupun Bang Husni gitu. Jadi itu sih intinya, lagi datang ke kampus, cari informasi dosen gitu ya. Mungkin bisa sharing langsung gitu kata tadi. Karena untuk mendekati dosen itu ya pendekatannya masing-masing berbeda ya Pak ya, teman-teman ya. Ada yang mungkin dosen yang didekati itu susah ketika ketemu langsung misalkan. Ada juga yang dosen yang maunya tuh ketemu langsung gitu, kan setiap hari harus ketemu gitu ya. Jadi emang pendekatannya beda-beda sih. Itu kalau mungkin saya Pak Yus dari temannya. Oke, makasih nih buat Pak Yus dan Mas Fatur. Tadi kalau Mas Fatur ada nge-link namanya Mas Joti, Mas Husni, Mas Helmi, Mas Eko, yang kebetulan nih Zoom-nya dijadiin satu. Mungkin ada salah satu dari perwakilan Mas Joti, Mas Husni, Mas Helmi, Mas Eko yang mau ngasih tips and trick juga biar teman-teman kita yang baru join ini bisa kayak Mas Fatur nih nemuin pembimbingnya atau pendekatan ke pembimbingnya. Kepada Mas Joni, Mas Husni, Mas Helmi, Mas Eko, salah satunya disilakan. Oh bentar, Mas Joti katanya mau ngomong. Oke, silakan Mas Joti. Ngomong apa pengarang nih kok? Nah, apa Mas Joti, share aja gimana sih caranya PDKT ke dosen pembimbing. Kira-kira dosen pembimbing Mas Joti siapa ya? Oh, saya bimbingan di bawah bimbingan ini, Pak Ferry Iskandar dan Bu Afrianti Semboja, teknik material. Nah, kira-kira ada yang mau sama Pak Ferry mungkin nextnya, mungkin Mas Joti bisa ngasih tips and trick gimana sih cara PDKT dan dapetin riset dari Bapak tersebut. Ya, jadi selamat malam teman-teman, salam kenal. Ya, jadi ini sekedar sharing mungkin ya. Jadi sebenarnya saya di bimbingannya Pak Ferry itu udah mulai dari S2. Jadi memang awalnya memang topiknya berbeda lalu ke topik baterai. Jadi teman-teman di sini sedikit sharing di Pak Ferry maupun di Bu Afianti yang seperti yang saya kerjakan sekarang. Ini banyak bermain di material elektrokimia terutama untuk baterai baik lithium ion maupun ion-ion yang lain atau jenis baterai lain misalnya metal baterai. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang berminat main di baterai gitu, karena kan sekarang banyak sekali ya berita-berita tentang baterai begitu. Nah, kebetulan kita main di sana dan menurut saya pribadi gitu kita di ITB menjadi salah satu yang menjadi salah satu yang terdepan mungkin ya di Indonesia terkait dengan riset-riset di baterai. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik begitu bisa menghubungin saya pribadi di Telegram atau misalnya bisa kontak beliau langsung atau lewat website lab yang kemarin saya share. Untuk websitenya Pak Ferry di E2M Lab, saya Google-nya kemarin sudah saya sudah saya share. Untuk yang Bu Afri di MEL ITB, MEL Material Electrochemistry Lab. Kok jadi promosi? Ya itu, jadi kalau teman-teman di sini mungkin tips and trick ya, kalau misalnya teman-teman di sini masih ragu begitu, mungkin teman-teman bisa ngepoin dulu Scopusnya. Misalnya teman-teman tertariknya bidang apa, dikepoin dosennya memang benar main di situ enggak, topik-topiknya memang sesuai yang teman-teman pengenin enggak. Nah kalau misalnya teman-teman memang di sini tahu, oh beliau ngerjain A, B, C gitu, misalnya oh yang A menarik ya, teman-teman bisa cari websitenya beliau gitu, website labnya beliau. Nah peralatannya kira-kira bisa dikerjakan di ITB enggak, karena
yang salah satu yang menentukan ke depannya kita nanti penelitiannya lancar atau enggak, cepat atau enggak kan salah satu adalah selain knowledge kan juga facilities ya. Jadi mungkin teman-teman itu menjadi salah satu pertimbangan sih agar penelitian ke depannya dapat lancar dan mudah-mudahan bisa lulus lebih cepat daripada yang ITB tetapkan. Mungkin itu aja Mbak Nini. Terima kasih. Oke, lengkap banget ya ini info dari Mas Joti, bisa kita kepoin mungkin dari senior atau mungkin langsung dari web dan Scopusnya. Oke, nanti pertanyaan Mbak Giolita kita keep dulu ya, mungkin kita pindah dulu nih ke sedikit materi yang akan disampaikan oleh Pak Yulis. Pak Yulis akan sharing sedikit kepada Pak Yulis, disilakan. Ya, saya kan pernah waktu itu kita ambil ini juga kalau nggak salah sama Asnan ya, kita pernah kuliah bareng dengan Bu Damar offline, itu masih tidak waktu di kampus itu yang karmat Ya Pak, karmat lanjut ya Pak. bukan karmat lanjut, karmat yang biasa itu Oh karmat ya. atau siapa yang pernah ketemu saya waktu itu ya, karmat dasar, karmat karakterisasi material yang dasar banget itu ya kan. Waktu itu pernah kalau nggak salah ada yang nanya apa sih ini apa sih istimewanya atau kenapa sih kita harus di nano gitu kan ya. Nah waktu itu saya hanya bercanda, insya Allah kalau ke nano itu kita nggak akan tersesat gitu ya. Nah saya coba gitu ya, ini mungkin agak sedikit mikir tapi saya coba sederhanakan. Saya sering kalau ketemu orang baru deh, atau teman atau siapapun itu, bahkan saya pernah juga diskusi dengan orang Unpad gitu ya, waktu itu lagi IEM di Sapatoni itu di PTN. Saya sering sampaikan ini gitu, ini grafik ini luar biasa menarik. Kenapa? Ini sebagai guideline buat saya pribadi dan juga mudah-mudahan buat mahasiswa angkatan 2023 yang baru. Kenapa sih mengenal value firm ya? Kita nggak ragu-ragu dan wah ternyata perpilihan saya itu nggak salah. Nah ini grafik dibikin tahun 2006 ya, pada 2006 itu di riset sama Mary Williams ya. Itu bisa dicari di internet, itu jurnalnya atau papernya. Sumbu X itu menunjukkan periode ya dari tahun 1771 sampai 2081. Jadi kita belum sampai ke sana ya. Nah kita itu berada di daerah yang kuning itu di 2025 itu ada angka. Nah sumbunya itu adalah menunjukkan seberapa cepat adopsi inovasi itu diimplement gitu ya. Nah di sini diawali dengan namanya tekstil. Saya mau bilang gini, setiap inovasi itu ternyata ada umurnya atau ada polanya. Nah setelah diriset sama Merlin ini ternyata polanya itu kayak gelombang berulang gitu, kayak huruf S gitu. Di bagian bawah itu ibarat kayak bayi gitu ya, kayak bayi baru lahir. Itu dia slope-nya, kenaikannya nggak terlalu drastis gitu. Nah, nanti baru pada bulatan yang agak hijau muda itu yang bulatan pertama itu baru mulai namanya rapid adopsi. Jadi adopsi cepat di situ. Nah sampai atas di bagian bulatan paling atas itu adopsi sudah lambat. Nah, di situ inovasi sudah mulai melambat alias mati lah istilahnya. Nah kalau di sumbu X itu terbagi dua, ada revolusi industri, kita sering dengar ya revolusi industri. Nah sekarang itu kita memasuki namanya revolusi informasi. Nah kita mulai dari awal itu tekstil, jadi tekstil, railway, auto, komputer, distributed intelligence, baru nanoteknik. Nah coba yang paling kiri itu artinya apa sih grafik itu? Artinya tekstil itu dulu dimulai tahun 1301, kemudian dia mengalami rapid adopsi yang seperti di 1800. Ini 1853 itu sudah melambat. Nah kita bisa rasakan sekarang dari tahun 1701 sampai sekarang ada masih bahan tekstil yang terbentuk dari bentuk sama aja kan? Ya, artinya ya inovasi sudah bisa dibilang stagnan. Jadi kalau kita mau bisnis tekstil ya tolak gitu. Orang sudah 1852 sudah selesai gitu. Kemudian ke kanan ada railway jalan raya atau kereta api. Itu sama 1825. 1913 mati. Jadi dari tahun 1 sampai tahun 1825 sampai 1913
jalan raya tengahnya pasti ada batu kan. Yang pernah itu di tengahnya jalan raya diisi sama pizza atau apa, terus mungkin dimakan sama asnan gitu. Kalau di jalan raya ada pizza gitu ya, di batunya udah sama pizza ya dimakan sama. Tapi poinnya ya udah mati juga gitu. Nggak ada kereta api. Berikutnya auto, mau mobil gitu ya. Otomotif, biasanya otomotif juga sama. Tahun 1969 juga sudah ya telat gitu ya, sudah ya dari tahun dulu sampai sekarang saya lihat mobilnya rodanya 4 aja. Sebenarnya nggak, kursinya ya gitu-gitu aja, mau ke depan gitu. Entah setiap kanan atau setiap isi, gitu-gitu aja gitu mobilnya. Nah, yang menarik itu yang ketiga ini, setelah beres semua otomotif baru ke komputer. Komputer itu ternyata dari sebentar lagi dia akan mengalami masa dewasa atau masa tuanya gitu. 2025 itu komputer itu akan stagnan itu inovasi. Jadi kalau kita mau lanjut S2 atau S3 di bisnis komputer itu sayang, karena dia sebentar lagi 2025 sudah stagnan gitu. Nah, yang hebatnya lagi apa? Di kanan itu adalah distributed intelligence atau kita bilang AI ya sekarang, artificial intelligence. Jadi tahun 19 berarti itu artificial intelligence sudah mulai. Oke? Dan adopsi yang paling cepat itu dilakukan tahun 2025. Memang saya rasakan waktu 2025 saya masih di Harvard itu, memang tuh komputer tuh luar biasa gitu, perkembangan atau distributed ini udah mulai terasa sama komputer. Nah itu memang tuh artinya ada bulatan kuning tuh artinya paling silang. Jadi artinya pada periode itu antara komputer sama distributed intelligence itu memang sudah mulai paling silang itu persamaan lah inovasinya gitu. Nah AI itu akan habis di 2051. Jadi kalau Anda atau teman-teman yang mau tertarik dengan AI belum terlambat, masih oke gitu. Poinnya itu gitu. Nah, yang paling menarik dari grafik itu paling kanan. Saya kaget juga waktu itu. Ternyata nama teknologi. Jadi artinya Pertahanan, teknologi itu sebentar lagi 2022. Sekarang kan 2022, 3 tahun lagi kita akan terkaget-kaget. Akan banyak perusahaan yang dibikin dengan berbasis nama teknologi. Kalau kita sekarang belum tahu grafik ini, sayang ya, kita itu jangan sampai jadi penonton. Dari 2025 sampai 2021 pertahanan dan keamanan nasional. Ya di situ nanti nama teknologi akan habis. Mungkin nanti setelah itu nanti Pico yang kita nggak tahu. Nah di situ ada lingkaran pun, artinya apa? Antara AI sama nama teknologi itu di tahun 2025 sampai mungkin perkiraan 2030 ke atas ini kita masih lama aja masih gitu. Kita bisa rasakan ya perusahaan Apple, Google gitu ya. Kemudian apa? Urusan khusus. Ya, CPS atau AI juga ya. Saya kan juga pasti menggunakan AI sebagai basis teknologi ini. Dan kita bisa lihat bagaimana perkembangan teknologi sekarang sudah mulai pesat. Apple dengan terakhir sih 4 nanometer atau 5 nanometer ini tidak ada lagi begitu. Ini poinnya, nah saya mau bilang ya selamat lah kita sudah insya Allah kita berada di jalan yang benar gitu dengan teknologi. Bahkan saya pernah dengar ada sebuah perusahaan sempat bilang di surat kabar atau di media itu bahwa pilihan alih teknologi ke depan itu cuma 2, kalau nggak nano ya tidak ubah kayak gitu. Jadi peluang itu sebetulnya keras banget. Harus mulai radar kita kan mulai terbuka gitu. Jangan datar gitu. Kita harus mulai merasakan nanti ke depan akan seperti ini gitu. Nah di salah satu mata kuliah ini sedikit lagi, di salah satu mata kuliah itu pernah dibahas tentang quantum computing. Pernah dengar kayak quantum computing itu teknologi komputer masa depan. Memang komputer di situ sudah mau stagnan 2025, tetapi yang saya maksudnya adalah quantum computer komputer yang berbasis nano teknologi. Jadi materialnya semua nano gitu. Kalau komputer sekarang itu kan berbasis gerbang logikanya itu kan pakai 01 juga. Jadi kalau misalnya anggaplah kita mau bergerak dari satu titik ke depan bergerak 10 meter misalnya. Kalau pakai komputer biasa itu kan kita harus ke kanan, bertok ke depan, jadi lurus gitu kan. Akhirnya lama gitu menuju 10 meter. Nah kalau pakai quantum computing itu dengan material tembus itu ini si material si gerbang logik ini berbeda sendiri, itu cepat. Nah bagi Anda yang punya misalnya uang ribuan triliun gitu,
dari hasil kejahatan misalnya gitu ya, korupsi atau apa gitu, disimpan di quantum computing, itu baru 100 tahun kemudian udah kebongkar sama komputer biasa. Nah, kira-kira itu contoh betapa ke depan itu kita akan banyak paling. Jadi lagi teknologi perang itu nggak CNT karbon nanocube. Itu orang itu sekarang ngembangin karbon nanocube itu berbasis karbon. Bikin list ke ruang angkasa, ke satelit atau ke bulan. Jadi itu bulan itu udah nggak pakai ruang angkasa, pakai ini. Materialnya apa? Efisiensi karbon nanocube. Terus sekarang kalau saya sendiri sebetulnya tertarik dengan ini material mobil itu sekarang kan pakai besi. Itu sebetulnya kalau saya di otak desain atau uang kita keluarin terlalu banyak, besi kan kemarin kita disetujui 500-an dengan material nanoselulose yang kita kembangkan itu sebetulnya bisa gitu. Karena pertama sekarang kalau di kompresor itu mirip dengan baja, memang temperaturnya rendah ya jatuh. Buat apa kita beli material besi dari material itu? Emangnya kalau mobil kita atau motor kita terbakar bisa menyelamatkan kita? Itu pertanyaannya. Coba nih jawab nih. Kalau kita mobil sekarang kalau kebakar, kira-kira bisa selamatkan? Atau Asnan ya jawabnya? Kabur ya Pak? Ya, kabur kan? Jadi buat apa? Artinya kita terlalu banyak uang kita keluarin untuk beli mobil sekarang. Nah, kalau kita kembangkan material nanotehnologi dari misalnya nanoselulose, misalnya di komposisi. Nanoselulose itu dari mana aja? Bisa dari rumput, bisa dari padi, bisa dari tandang kosong kelapa sawit, bisa dari bakteri, bisa dari apa aja itu banyak bisa. Ide ini sebetulnya sudah muncul tahun lalu tuh orang Jepang sudah membangun konsep the first nanoselulose itu terbuat dari nanoselulose. Nah, so, mobil juga terjepit paling 40 derajat saja, jadi masih masuk sebetulnya. Tapi kita juga dapat seperti yang tidak ini. Mungkin itu dulu lah dari saya, yang lain jangan pas. Itu aja dulu ya, mungkin nanti yang grafis satunya lagi nanti aja, takutnya kalau mengantuk udah malam. Mau komentari dulu. Saya mau komentar Pak, sedikit Pak. Oke, silakan Mas Fatur. Tadi menarik sih yang disampaikan Pak Yolis. Bahkan Pak, ini sedikit informasi ya. Kalau mungkin nanoteknologi itu ya bahkan bisa mengembangkan industri yang sebelumnya udah berhenti Pak. Contohnya tadi tekstil ya. Jadi industri tekstil sekarang salah satunya yang digarap sama timnya Pak Supri itu smart tekstil. Jadi di mana industri smart tekstil itu yang memanfaatkan nanoteknologi itu. Jadi ya kemungkinan terbesar kedepannya adalah bahkan nanoteknologi itu yang akan membantu industri-industri yang sebelumnya berhenti dalam inovasi itu bahkan bisa inovasi lagi dan banyaklah. Itu mungkin sedikit menanggapi. Nah, mungkin ada yang tertarik di smart tekstil boleh ikut ke tim kami. Oke, silakan bagi yang rasanya bisa mengundang teman-teman kita yang baru join di teknologi nano untuk masuk ke tim risetnya masing-masing, disilakan ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih dari rekan-rekan terkait yang disampaikan Pak Yulis, atau kita mau jawab dulu? Ada pertanyaan dari Geolita. Nggak ada, kita ke Geolita dulu ya. Geolita nanya nih, mau tanya Kak, tipsnya untuk membagi waktu antara perkuliahan dan nge-lab, dan gimana ya caranya menghadapi jika menemukan kendala saat kerja lab untuk tesis. Oke, mungkin bisa dijawab untuk membagi waktu Mas Fatur dan Mas Rahman, atau untuk kendala, ada kendala nggak sih kerja di lab untuk tesis, gimana cara menghadapinya, mungkin bisa disampaikan oleh Pak Yulis atau tambahan dari rekan-rekan. Untuk Mas Fatur dulu nih, disilakan. Halo, assalamualaikum Mak. Iya. Siap. Kalau saya mungkin lebih kepada mengatur ya,
kegiatan lab. Iya, halo di mungkin kosan sedikit karena jiwanya organisator ya. Abang tadi dapat apa dari emang pameran? nggak bisa lepas dari Lumayan Jadi foto-foto mungkin kalau depan saya, N250. sangat menyarankan gitu ya kepada teman-teman Kenapa kok anak ketawa? kedua yang bermaksud itu untuk Iya, nanti abang memulai kirim penelitian dari semester ini. Kalau memang sudah menemukan gitu ya jiwa bidang risetnya di mana gitu. Jadi agar Ya emang rata-rata risetnya segitu itu kok harga, emang rata-rata bisa segitu kok harganya, mah paling terlaksana murah 800 dengan ribu. ya dibilang Gitu santai ya udah juga sama enggak Om ya, maksudnya Wahyu aja kasih dengan 500 nanti ya. space waktu Enggak, 4 abang mau semester coba gitu ya, abang nggak yakin teman-teman bisa mah, abang nggak memanfaatkan yakin, di jujur aja, abang dengan pengalaman ranah selama ini, optimasinya, dan share itu riset teman-teman Cilegon tuh bisa nggak pernah bener, sama Om Hendy gagal, sama dengan ini baik gitu gagal, nggak pernah kayak nggak pernah mau jadwal nyoba kegiatan gitu kayak yang Mama dan Nasir kalau gitu terkait kan, dengan kayak nggak pernah perkuliahan mau dan nyoba laboratorium gitu saya loh. kira Udah kayaknya ngomong nggak bisa kalau gagal, mau ya, ditinggal sebulan kayak nggak pernah. karena antara perkuliahan dengan Kalau sama Om Wahyu ini dia kan udah berhenti, dia kan dari tadi timnya ahli IT di Ya udah kita KAI, ya dia kan udah, kerja abang di mau IT. konsultasi, abang mau konsultasi. Kalau nggak abang nggak Boleh. di masa kedepannya adalah Boleh. kegiatan Kalau penelitian Om Hendy itu dengan dia bukan kegiatan engineer. eksternal teman-teman. Kalau Mungkin Om Wahyu Bang ini Faiz teman mama bisa sekantor, menambahkan engineer, karena dia yang Bang ngoprek Faiz aplikasi sambil laptop kerja di mama. luar juga nih. Insya Allah lah. Kalau nggak bisa ya baru abang bawa lagi ke tempat yang itu Ya ya. abang harus balik ke Intinya adalah, Cilegon, itu males, mending abang di Bandung. Oh, ya udah terserah abang aja lah. Kalau bisa dimulai risetnya dari sekarang, Abang udah makan? bisa mulai gitu ya. Terus kalau misalkan ada Hujan dong waktu Bandung untuk bang. mulai kegiatan lab, ya jangan nunda-nunda lah. Gitu. Ya udah. Mungkin Mbak ini yang lain bisa menambahkan. Oke nak ya. Mau makan dulu ya. Ya assalamualaikum. Satu kan dari awal. Jadi ini penting sekali tekad awal itu penting untuk menentukan kita tuh mau kemana. Saya itu dari awal mapping bisnis dia kenal teknologi. Jadi saya akan usahakan saya ngambil kuliah sebanyak-banyaknya sambil riset sambil juga ya sejujurnya saya kalau bikin laporan lemah jadi tidak terlalu menarik bagi saya bikin laporan itu tidak terlalu sulit, tapi kalau kuliah sama eksperimen saya suka sekali bahkan saya bilang suka banget gitu. Nah, jadi saya kan dulu waktu SD punya target selalu ngambil SKS minimal 70 SKS. Alhamdulillah ya dari 60. Terus semester ini meskipun sudah lulus ya semester tahun lalu itu sudah sidang, tetap saya ngambil 4 mata kuliah, satu kalimat lanjut sama Asnan sama ini. Yang kedua saya ngambil dengan Pak Hermawan ada 2 mata kuliah tentang polimer dan komposit. Untuk yang keempat itu sama 2 mata kuliah tentang polimer. Karena memang saya ingin sekali mengembangkan polimer. Maksudnya polimer itu material yang unik. Jarang dilirik orang selalu logam gitu. Padahal kita kan logam tuh sumber dayanya terbatas sudah habis gitu. Itu aja nikel baterai itu kan. Nikel aja kan banyak sih. Kan elektrik itu terbatas. Kalau kita bisa memang saya bikin konsen kalau jadi saya paham betul, misalnya saya paham betul logam itu kayak gimana. Dan saya sudah bergerak di industri kira 16-17 tahun dan saya insya Allah tidak paham ya bagaimana di logam. Dan polimer saya juga lupa, tapi saya melihat teknologi itu bisa mengubah surface, bisa mengubah sifat magnetiknya, sifat elektriknya, sifat yang lain. Jadi itu tantangan terbesar itu di situ teknologi. Jadi jadi saran saya ya teman-teman itu coba riset itu apa motivasi apa dulu. Kalau motivasi paper ya nggak rasa ada benar. Kalau saya memang sedikit berbeda kan ambil mata kuliah senang gitu. Jadi coba usahakan tidak aktif diskusi sama dosen gitu. Jangan malu bertanya karena di itu bedanya orang bule sama orang Indonesia saya perhati bedanya. Kalau orang Indonesia itu kalau orang bertanya sama malu sehingga rasa saya pernah mentor orang bule tidak ada pertanyaan yang salah. Terutama kan itu tidak ada pertanyaan yang salah. Jadi ketika kita kuliah tuh buat aja gitu. Pertanyaan itu tanya aja apa yang kira-kira menjadi concern dari yang ganjel gitu tanya masih itu. Makanya kalau dengan sering ke kampus kan kita kan ketemu dosen. Perluas pergaulan ya itu juga menurut saya penting. Saya tuh alhamdulillah punya teman di FPMD banyak, di biologi banyak, di elektro banyak, di mana-mana banyak gitu. PNN saya sering ke mana saya ke LIPI juga ada sama ini. Jadi usaha seperti itu ya, karena
namanya teknologi itu ilmunya kolaborasi. Makanya kenapa teknologi itu nggak ada di bawah fakultas tertentu kan, tapi di SPS kan. Kenapa? Karena ini nggak boleh gitu. Untuk saat ini teknologi itu ilmunya kolaborasi. Sebenarnya kita pun jangan kayak kata dalam tempurung. Pas saya misalnya jurusan fisika aja terus ya. Buka baju Anda, lepaskan baju S1 Anda. Karena apa? Karena nggak berguna di mana teknologi. Cuma teknologi kita baju kolaborasi kerjasama, cari knowledge dari teman-teman kita yang berbeda itu jadi ide. Menurut kalian, kalau Oke, terima kasih Mas Fatur dan Pak Yulis. Di room chatnya ada Mas Zimam, perkenalkan nama saya Zima. Oke, halo Mas Zimam, selamat bergabung dengan kita. Selanjutnya ada tambahan juga nih dari Mas Saiful Rizal. Tadi di-mention oleh Mas Fatur untuk lebih awal memulai penelitian, Mas Saiful menambahkan pentingnya untuk mempercepat memulai penelitian karena ada kewajiban publikasi untuk angkatan 2021 ke atas. Nah, benar. Masing-masing kita itu punya kewajiban untuk publikasi, dan untuk publikasinya di jurnal yang bergengsi begitu ya, untuk Q1, Q2, Q3-nya silakan ditanyakan ke pembimbing masing-masing. Jadi perlu dirancang dulu nih sebelum masuk lab itu, dirancang dulu dengan pembimbingnya mau kita gimana, kitanya mau gimana biar bisa sejalan, biar nggak berseberangan jalan ya. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya dari rekan-rekan semua? Khususnya teman-teman yang baru bergabung di jurusan nano. Yang baru harus nanya satu-satu minimal. Oke, ini baru Mbak Geolita, Mbak Fitri Atika. Untuk Mbak Sherlina, ini angkatan baru atau gimana ya, maaf? Saya angkatan 2022 ganjil. 2022 ganjil itu sekarang ya maksudnya ya? Baru Oke, kira-kira Mbak Sherina ada yang mau ditanyakan nggak nih seputar kuliah, atau gimana sih caranya lulus 1,5 tahun? Mungkin ada yang bisa jawab, atau gimana sih caranya pembagian waktu nge-lab, atau gimana, ada yang perlu ditanyakan atau rasanya udah cukup dari penjelasan yang lain? Iya, sebenarnya mohon maaf Mbak, ini tadi memang agak nge-lag ya karena di perjalanan, jadi mohon maaf tidak menangkap semuanya sebenarnya. Oh iya, terjeda gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau mau ada yang ditanya langsung aja. Kira-kira Mas Tami ada yang mau ditanya nggak? Mas Tami ini baru kan ya? Iya Mbak, baru Mbak. Oh iya, oke. Ada yang mau ditanyakan kira-kira Mas? Yang angkatan-angkatan di atas ini ada nggak yang pembimbingnya itu dari teknik kimia? Apa Mas? Dosen pembimbingnya dari teknik kimia. Teknik kimia? Mas Kafa itu Yogi, Pak Yogi. Oh, teknik kimia, Pak Yogi. Oh iya. Paling siapa tadi? Itu ada Mas Fakabini Mas, itu Pak Yogi. Oh iya. Paling ntar ini aja, saya mau nanya-nanya tentang ini dosen-dosen di teknik kimia gitu. Soalnya ada interest untuk ke dosen yang di teknik kimia. Oh oke, bagus. Berarti bisa tektokan gitu ya? Iya Mbak. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Oke, mungkin aku dulu ya yang nanya. Untuk yang rekan-rekan sebelumnya nih udah kerja, terus udah settle nih, kayak udah nyaman banget kerja gini-gini, apa sih yang bikin rekan-rekan mau nih balik lagi buat ngelanjutin studi S2? Ini kayaknya yang saya tahu yang kerja itu Pak Yulis, Mas Asnan, cuman itu yang saya tahu ya. Tapi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau nge-sharing pengalamannya juga boleh, disilahkan. Mungkin Asnan dulu ya, biar kerja lah gitu. Betul, silakan Mas Asnan. Gimana? Kenapa harus balik ya? Kalau saya disuruh atasan gimana dong? Oh, disuruh, ini tuntutan kantor ya berarti Mas. Harus diluruskan niatnya Pak Yulis ya, makanya saya harus dengerin Pak Yulis nih biar niatnya lurus ya Pak.
Kita ada Pak Sofyan juga yang dari BRIN. Iya, maaf S3 Pak ya, Sofyan. kalau Pak Maaf. Sofyan. Oke, silakan Pak Yulis untuk meluruskan niat-niatnya ini. Ya sekali lagi apa yang saya sampaikan itu belum benar ya. Jadi kan hanya yang salah gitu. Jadi yang kalau misalnya Pak Asnan atau Mas Asnan ini melanjut karena perintah atasan itu juga benar, karena di tempat kerja itu memang kita harus support ya bos. Itu udah benar juga. Nah yang saya cuma memang kebetulan saya kan saya biasa sudah lama ya dulu di tambang itu 16-17 tahun lalu. Jadi saya banyak cerita ini lah ya, cerita suka dibuka ini banyak gitu saja. Tanya kita yang kita uangkan material besar-besar gitu ya, logam gitu ya, juga ada efek lingkungan, efek limbah segala macam itu penanganan juga khusus. Jadi saya lihat ini bisnis mineral itu, mineral tambang itu pabriknya juga bisnis yang high risk, risikonya tinggi, kemudian juga padat modal, uangnya juga. Kalau kita mau mulai bisnis tambang itu sekarang jadi banyak sekali ribet. Nah, suatu saat memang saya kan sebetulnya mau bisnis sama teman itu kan di Bogor. Nah, teman saya itu nggak graduate gitu, tapi kok bisa ya menguasai pasar charcoal 7% di dunia, ekspornya itu bilangnya ke arah mana gitu. Nah, jadi saya diminta coba misalnya supply material charcoal ke saya, mungkin saya akan jadi kulit mau dibeli $1.000 per ton gitu. Nanti dia jual kertas $1.300 per ton. $1.000 ya tinggal $14 juta ya per ton. Ya tinggal dibeli aja. Dan dia kewalahan juga sih. Nah, ya udah misalkan nyari tempat lokasi, tapi karena handphone pandemi ya akhirnya terhenti. Karena saya singkat cerita nano aja, tapi justru di nano gitu, saya melihat peluang itu masih besar sekali tidak dipakai. Jadi ada beberapa material yang saya tuh cukup saksi ya, cukup hot itu kalau kita kembangin gitu, insya Allah kita bisa mandiri ya. Jadi motivasinya dulu ya benar, kita luruskan motivasi kita S2 ini apa untuk itu ya, apa ini orang beda-beda itu nggak ada yang salah, sekali nggak ada yang salah. Kalau mau ngejar paper silakan juga nggak ada masalah, kita memang bukan setiap institusi itu beda-beda. Jadi tapi saya sarankan juga itu kita cari motivasi itu yang dari pribadi ya. Itu akan membuat nanti kuliah di mana, proses di mana, terus nyari topik juga akan sesuai dengan yang bandingkan. Saya itu sebenarnya ngambil topik itu cuma tentang baterai fleksibel, karena saya lihat potensi pasar baterai fleksibel itu cukup lebar ya. Jadi dengan teknologi itu ya itu jelas tentang proses material gitu ya. Dan ternyata ya ketika menghadapi riset itu tidak semudah yang kita gagal berkali-kali. Coba nanti bisa cerita saya pun ya berapa kali itu sering masuk itu karena saya itu teman partner saya di Irak Sabtu Minggu sering masuk. Sebulan terakhir itu kita masuk terus ya. Tanpa kenal lah, tapi memang karena kita itu ya, karena kita suka dari ini, senang aja sekali. Ini memang kayak paling malas tinggal ya. Jadi itu saja mungkin ini kalau kalian motivasi simpel aja ini bisnis itu aja mungkin. Oke, makasih untuk Pak Yolis. Oke, kira-kira ada lagi nih yang mau bertanya? Mungkin bisa ditanya itu yang baru itu ada yang pernah kerja nggak, atau mungkin pengalaman kenapa ke nano gitu. Tanya juga sama. Jadi biar utuh ceritanya. Kira-kira dari rekan-rekan yang baru bergabung di angkatan baru ini, apakah ada juga yang kerja atau malah MBR, jadi kerja sambil kuliah gitu, atau yang gimana? Untuk geolita itu dari BRIN juga ya? Oh, lagi nggak ada ya geolita?
Untuk Mbak Atika atau gimana Kak? oh ya ada Mbak Gelita. Gelita itu dari BRIN juga atau gimana ya Lita? Kalau saya tuh waktu S1 ada pembimbing duanya itu dari BRIN. Terus sama pembimbing dua itu diarahkan ke koleganya ibunya itu sama Pak Isa. Jadi sebenarnya bukan MBR, tapi emang sempat kayak asisten riset aja gitu Kak. Oh begitu. Tapi tetap reguler. Oh oke. Iya, cuma pernah bantuin beberapa risetnya ibunya aja. Oh iya. Di mana BRIN? Di BRIN Serpong. Oh iya, Gelita, BRIN Serpongnya kimia atau fisika atau apa nih? P2MM, material dan metalurgi. Oh, material dan metalurgi, oke. Di P2MM. Oke. Untuk Mbak Atika atau Mbak Sherlina atau Mas Tami kerja atau gimana ya? Atau full kuliah? Full kuliah. Oh, full kuliah. Kalau Mbak Atika? Oh, full kuliah juga Pak Yulis. Ternyata satu lagi nih, Mbak Sherlina gimana? Full kuliah juga atau sambil kerja ya? Bisa bantu menjawab ya Kak. Kalau itu kalau nggak salah nggak full kuliah juga. Kalau saya juga KDA baru filter juga tapi nggak tahu masih belum tahu kuliahnya. Kemudian Lukas mah. Oh, Tahu saya seperti itu. aku ada yang tahu juga sini, tapi kayaknya lagi nggak join di sini. Namanya Nadia, dia juga lagi kerja di Shopee katanya. Iya. Oh, oke. Nah, kira-kira ada yang nggak MBR, mungkin ada yang nggak MBR dan ada yang juga saat ini mungkin yang masih reguler masih menggunakan beasiswa Ibunda ya. Mungkin dari senior-senior di sini mungkin ada kali yang mau ngasih sharing gimana sih? Ada nggak sih beasiswa di ITB ini untuk keringanin beasiswa Ibunda yang saat ini masih dipakai? Kira-kira ada yang mau sharing nggak terkait beasiswa yang bisa dipakai meringankan UKT atau sebagainya? Mungkin Mas Fatur ya? Iya Mbak. Ya terkait itu ya salah satunya mungkin yang pertama memang betul tadi kata Pak Yulis juga dan beberapa rekan-rekan tadi, salah satu cara memilih dosen pembimbing juga kan carilah dosen pembimbing yang dari segi finansial ataupun alat fasilitas itu memadai bidang penelitian kalian gitu yang sedang dikerjakan kan. Itu yang pertama, itu bisa memenuhi juga pengeluaran gitu ya. Kemudian kalau info beasiswa KTA ongoing ada di ITB gitu. Kemudian selebihnya ya mungkin mengabdi ke beberapa ini ya laboratorium atau apa, jadi bisa dapat tambahan juga gitu. Intinya mah rezeki udah ada lah ya dari Allah. Wih, Masya Allah. Ya, mantap Mas Fatur. Kalau Nano ada ini ya beasiswa GTA ongoing. Oh oke. Tuh untuk rekan-rekan yang sekiranya nih saat ini masih menggunakan beasiswa Ibunda, nah itu di Nano berdasarkan info dari Mas Fatur ada nih beasiswa GTA itu ditanggung 50% ya Mas Fatur atau full? Iya Mbak, kalau ongoing tuh maksimal 50% untuk saat ini yang ada. Oke, 50% atau menanyakan ke peneliti ke promotor atau lab masing-masing gitu ya, apakah ada kemungkinan untuk didanai dan sebagainya. Atau kalau misalkan rekan-rekan mau ngeriset di BRIN itu, setahu saya itu ada namanya barista, bantuan riset, tapi ini untuk tahun akhir gitu, semester 3-4 itu bisa diajuin juga ke BRIN gitu. Oke, selanjutnya ada yang masih ingin ditanyakan? Yang masih kepo? MBR juga kalau nggak salah udah masuk juga bisa tuh ngajuin. Iya, MBR mungkin menambahkan kalau mau gabung biasanya di LIPI juga di BRIN ada riset asisten, itu juga dapat per bulan. Terus kalau mau MBR juga bisa ongoing.
Oke, cuman kalau untuk riset asisten ya, based on my experience gitu, ditanyain jelas-jelas nih ke ininya, soalnya kalau BRIN itu agak suka ngadet gitu. Jadi ditanyain jelas-jelas beneran bakalan di cover sampai kapan gitu. Jadi biar nanti di tengah-tengahnya kuliahnya tetap oke, pendanaannya tetap mantap. Oke, thank you untuk tambahannya rekan-rekan. Selanjutnya terkait tadi yang diinfoin sama Mas Saifur ya, ada publikasi. Mungkin di sini banyak dari rekan-rekan semua yang kita semua masih yang belum ada publikasi atau masih bingung nih gimana sih tips and trik caranya nulis, atau gimana sih untuk nulis itu tahap-tahapnya apa. Mungkin Mas Joti bisa sharing ya, karena kayaknya kemarin itu Mas Joti ada publish bukan sih? Mas Joti masih sama kita nggak di sini? Iya masih Mbak. Oke, Mas bantu sharing dong gimana sih cara kayak nulis publikasi atau nargetin Q1, Q2, Q3 itu taktiknya gimana? Aduh, ini yang jago nih Pak Haris nih Bapak nih. Jadi mungkin sedikit apa ya? Ini bukan menggurui, mungkin teman-teman di sini publikasinya kan juga lebih banyak kayak daripada saya. Jadi hanya sedikit sharing. Jadi kalau saya itu sebelum publikasi kan tentunya kita nyari data ya, penelitian begitu. Mungkin yang pertama studi literatur ya, studi literatur, terus dipastikan bahwa yang bakal teman-teman lakukan itu bisa dilakukan itu dalam artian fasilitasnya juga kita mendukung, terus bahan-bahannya juga ada. Kalaupun nanti butuh apa namanya karakterisasi yang lebih advance kan tentu dosen-dosen kita yang punya channel yang lebih banyak begitu ya. Nah itu kita bisa minta tolong ke sana. Tapi pada pemain aja. Satu yang menjadi penting itu adalah apa ya? Totalitas sama konsisten sih. Karena kan kegiatannya banyak ya, kuliahnya juga banyak begitu. Tapi memang harus dicicil, dan kalau misalnya teman-teman di sini ada syarat publikasi, berarti harus punya plan publikasi, berarti harus di semester 4. Karena publikasi bukan sesuatu yang cepat begitu ya, dari submit sampai publish bisa 1 semester atau bahkan lebih. Paling aman berarti kan submit di semester 3 begitu ya. Itu kalau misalnya teman-teman ngejarnya yang internasional juga lah maksudnya, bisa di Q1, Q2 atau yang seterusnya begitu. Tapi memang yang disadari kan prosesnya nggak cepat begitu. Jadi itu merupakan salah satu yang mungkin bisa teman-teman consider. Jadi kalau misalnya harus publikasi di semester 3, nah penelitiannya mulai kapan? Ya mulai sekarang gitu. Semakin cepat justru semakin baik. Karena kan kita nggak tahu ke depannya bakal ada masalah apa, bakal galau-galaunya gimana gitu ya. Nah itu kan jadi salah satu consider sendiri. Tapi saran saya ditentukan di awal dulu dan ditentukan target. Jangan lupa bikin logbook. Bikin logbook ini maksudnya setiap hari teman-teman penelitiannya ngapain, sedetail mungkin, se-enjoy teman-teman nyatet. Karena ini jadi penting kalau misalnya agar teman-teman penelitian nggak muter-muter. Misalnya nyoba sekali gagal, kan mesti kita evaluasi kan gagalnya di mana. Nah terus kita coba lagi, oh ternyata hasilnya masih sama. Nah itu kan kita bisa nge-trace yang kita udah coba apa aja, yang belum apa. Jadi nggak muter-muter. Misalnya ternyata dulu pernah dicoba tapi kita lupa, kan itu akan buang-buang waktu banget, buang-buang tenaga gitu, dan bisa saja motivasinya juga ikut turun begitu. Nah itu sih mungkin saran saya, bikin logbook serapi mungkin, sedetail mungkin agar teman-teman bisa ini, dan tentukan target. Kalau misalnya teman-teman tentukan target, bagus. Kalau misalnya teman-teman udah punya target jurnalnya misalnya, atau target publishernya misalnya, dengan disitu kan teman-teman bakal banyak baca ke arah sana. Datanya sebagus apa, karakterisasi yang mendukung apa begitu. Nah kalau misalnya teman-teman di situ, nanti teman-teman bisa ngukur sendiri, kalau penelitian saya kayak gini, mampunya publish kemana, itu nanti teman-teman akan bisa menentukan polanya sendiri. Nah triknya lagi, kalau misalnya mau publikasi, coba cari yang first decision-nya cepat atau yang reviewer time-nya cepat, karena itu jadi salah satu yang consider. Misalnya teman-teman udah publish, udah submit di semester 3, tapi review time-nya bisa 12 minggu atau lebih begitu. Nah itu bakal nyita waktu banget gitu, karena bakal galau kok. Karena setelah review time kan belum tentu accepted ya. Bisa aja setelah ada review berbulan-bulan ternyata reject, kan harus makan waktu lagi karena harus menyesuaikan lagi begitu. Nah itu sih salah satunya, lihat review time, first decision-nya seberapa, sama ini
acceptance rate-nya. Biasanya jurnal tuh ada acceptance rate-nya. Acceptance rate itu misalnya ada 20%, 25% itu artinya dari semua artikel yang masuk ke dia, ya jumlah segitu yang di-accept. Begitu. Jadi kalau acceptance rate-nya tinggi, ya kemungkinan punya teman-teman juga bakal tinggi begitu. Mungkin itu sih. Itu kalau misalnya teman-teman nyari jurnal yang gratis ya. Tapi kalau misalnya ada dana, nyari jurnal yang berbayar, nah itu rata-rata acceptance rate-nya tinggi. Nah itu jadi beberapa itu yang penting. Sama impact factor yang jelas. Mungkin itu sih teman-teman. Elsevier banyak yang gratis. Kalau mau nyari gratis. ACS beberapa gratis. Gitu. Mungkin itu aja Mbak Nining sedikit share-nya. Oke. Thank you banget ya Mas Jody. Ternyata nih guys, bukan cuma memperjuangkan doi yang kita di reject dan digalauin gitu. Memperjuangkan paper kita untuk publish juga. Nah, makanya perlu dirancang ya, apa sih tips and trick supaya galau mungkin boleh ya, tapi galaunya nggak berkepanjangan sama nggak di reject berkali-kali nih sama doi jurnal kita. Nah, terus kira-kira dari teman-teman masih ada nggak sih yang mau ditanyain seputar perkuliahan ke depan? Atau belajarnya gimana, UASnya gimana ya Mbak, atau UTS-nya gimana ya Mbak, gitu-gitu. Silakan nih, mumpung masih ada waktu berapa menit lagi ya kita ya, Mas Noval. Oh, Mbak Atika mau nanya, oke silakan Mbak Atika. Mau nanya lagi, kebetulan ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya tapi ada kendala sedikit. Karena itu kita juga masih galau nih. Pak, apa tuh galaunya? Kakak, gimana sih tipsnya untuk milih pembimbing atau kita suatu topik gitu. Terus gimana juga, ini kan ada juga tuh yang kerja di luar penelitian seperti BRIN atau LIPI gitu. Kerja di luar itu pembagian waktunya, tips and triknya itu gimana ya. Dan terakhir untuk saya sendiri, kalau misalnya kita ditawarkan di topik yang lain, yang topik kita sama sekali belum kita tahu itu, apakah kita harus memilih topik tersebut atau tetap bisa berusaha di topik sendiri dulu. Terima kasih. Oke, thank you buat Atika. Mungkin yang pertama kali kita jawab gimana ya ngebalancing waktu antara yang lagi di luar sama dia juga kuliah nih, salah satunya yang di BRIN. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Sofi Anasori ya gitu ya? Iya Mbak. Oke Bapak, diminta tolong Pak. Ini ada yang deket tuh, Mas Asnan tuh Mbak, ini tuh. Padahal Ya Bapak gantian, tadi Mas Asnan udah ini, sekarang Bapak. Kita rolling nih BRIN ya Pak. Aduh, masih apa ya? Saya soalnya belum ini juga nih. Belum ada yang di report nih, publikasi yang lagi diusahakan nih, lagi dikejarin ini tahu nih. Kekejar nggak semester 3 nih. Gitu. Ya kalau untuk bagi waktu ya emang agak susah ya. Susahnya kan saya dulu SBPPT tuh Mbak Nining, Mas Asnan tuh SBPPT gitu. Ya BPPT ya? Iya, setelah masa transisi ini masih ini Pak, masih apa ya istilahnya, masih penyesuaian. Jadi sekarang itu kan kalau dulu kita kerja kan top down Mbak, penugasan. Jadi kalau ada tema topik tuh penugasan dari atasan langsung gitu. Kalau sekarang kan kompetisi Mbak. Iya betul. Iya. Mbak Nining di mana, di XLIPI ya? Saya kebetulan risetnya di LIPI Kimia Bapak. Oh risetnya. Betul. Mas ambil kerja juga Mbak Nining di XLIPI? Dulunya saya riset asisten di Oh RA. Iya. Ya sekarang kan jadi kompetisi Mbak. Jadi agak repot juga gitu. Di satu sisi kita karena harus menyediakan bahan ya terutama ya untuk keperluan riset gitu. Kalau dulu kan kalau top down kan kita udah dikasih pos anggaran ya, jadi kita bisa minta bahan tuh dengan dengan mudah lah gitu. Kalau sekarang kan kompetisi itu, jadi ya kemarin saya sempat ngikutin itu juga, kompetisi buat dia punya bahan gitu. Jadi kerjaannya jadi rangkap, jadi harus nyelesain topiknya yang S3, terus yang di BRIN ya harus nyelesain ini topiknya yang
kemarin diusulkan buat beli bahan itu gitu. Untungnya kemarin sama promotor Bu Eni kan emang kan lumayan agak ini Bu Eni ya, nama Bu Eninya itu di luar gitu. Jadi kemarin coba ngusulin dikti, ya alhamdulillah dapat dari dikti itu dana penelitian gitu. Emang waktu awal komunikasi dengan Bu Eni ya untuk masalah pendanaan nggak usah dipikirin, kita cari bareng katanya gitu sih. Ya emang perlu juga sih komunikasi ke promotor gitu. Ya Untuk kalau balancing antara kerja dan kuliahnya gimana nih Pak dari Bapak kalau sendiri? saya lebih banyak kerja ya dibanding kuliah kayaknya Mbak. Oh gitu. Karena kemarin ya ditolong juga sama sistem online ya. Gitu, jadi lebih banyak. Karena kan di S3 tuh mata kuliahnya nggak banyak juga ya. Kemarin yang kuliah tuh metodologi kayak apa filsafat gitu. Untuk kuliah pilihan kemarin kan apa yang ini teknik penulisan itu kan masih online, tugas aja ya dia. Gitu, ya, untungnya ketolong sama ini juga sih situasi gitu. Jadi ya masih bisa apa ya dibagi-bagi waktunya gitu. Gitu sih Mbak. Thank you ya Mas. Ya sama-sama Mbak Nining. Oke, terus gimana sih caranya buat misalkan ditawarin ya, maksud Mbak Atika ya, ditawarin misalkan risetnya biosensor, tapi sementara kitanya ini biosolar, gitu-gitu. Kok biosolar sih? Bukan. Solar cell. Sementara kita solar cell atau baterai gitu ya. Mungkin yang jawab itu yang lebih senior kali ya, karena kayak saya masuk ke sana itu kayak ya udah langsung saya mau apa saya dapat pembimbingnya gitu. Kira-kira ada nggak? Kayaknya Mas Erdin ya waktu itu maunya apa dapatnya apa ya nggak sih, atau Mas Kafa gitu. Atau dari teman-teman yang stay di sini ada yang mau sharing yang sebelumnya risetnya apa tiba-tiba belok kemana gitu. Apakah harus diterima atau ditolak gitu ya Mbak Atika? Saya kemarin sempat belok juga Mbak Nining. Oh belok juga Pak, awalnya Iya. apa ya? Awalnya tadi saya mau main kemasan Mbak, Oh packaging? packaging ya buat menduga apa kematangan buah. Ya mirip kayak biosensor gitu, cuman ini ada di kemasan gitu. Jadi kalau kita punya, karena di kantor kan hubungannya sama agroindustri kan hasil pertanian Mbak. Hasil pertanian kan luas ya, bukan di darat doang, di laut pun ya pertanian gitu. Jadi kemarin sempat ada ide mau bikin kemasan gitu, jadi si tujuannya kemasan ini begitu si buah masak kemuasannya entah nunjukin perubahan dari kemasannya gitu. Karena kemarin sempat dapat info kalau di Jepang tuh ada kemasan untuk buah ya terutama ya. Jadi buah itu bisa diatur Mbak kematangannya. 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Itu jadi tiap hari dia beli satu set buah misalnya. Nanti si buah ini bisa dimakan tanggal sekian gitu. Si buah yang B tanggal sekian udah masak gitu. Terus karena di ITB belum ada yang main kemasan kemarin, akhirnya belok ke ini, ke apa bahan sediaan obat gitu. Karena lebih cocok ke Bu Eni ya, akhirnya ya dapat promotornya Bu Eni itu. Tapi tetap diterima ya Pak, berarti walaupun berbelok gitu? Iya jauh saya Mbak, saya dari teknik kimia awalnya ke farmasi kan ini. Pertimbangannya apa tuh Pak? Pertimbangannya apakah dana yang mumpuni atau Pertimbangannya kemarin karena saya biasanya dulu sering main ekstraksi ya Mbak. Jadi semua ekstraksi gitu. Karena yang di kemasan pun ya base-nya tadinya mau saya selain buat kematangan ada antimikrobanya gitu. Jadi pakai minyak cengkeh ya. Kalau minyak cengkeh kan dulu terkenal buat anti mikroba, anti radang ya. Kalau kita sakit gigi kan disumpel pakai eugenol Mbak. Itu jadi pemanfaatan dari hasil pertanian itu cengkeh ya salah satunya cengkeh lah gitu. Terus karena cengkeh harganya juga murah Mbak. Gitu. Jadi untuk meningkatkan nilai tambah dari cengkehnya ya cobalah dibuat buat sediaan obat itu. Awalnya sih rencananya ini bikin aerosol gitu.
Tapi ya nggak tahu nanti ini risetnya nih apakah bisa ke aerosol apa ke nano emulsi apa nano gel nanti jadinya. Tapi masih ini sih spray itu, sediaan spray. Berarti karena masih ada dikit, masih ada walaupun secuil gitu yang masih bisa dililit ya Pak, jadi tetap diambil. Nah kayaknya Mas Asnan juga berbelok nggak nih, sebelumnya keramik apa gimana ya Mas, bisa di-sharing nggak ya? Ya, saya juga belok ya. Saya kan tadinya di BPPT Bali keramik. Jadi saya masuk ITB itu saat masih BPPT, sama kayak Pak Sofian juga gitu ya. Nah, jadi Agustus itu saya masih di Bali dengan topik yang di sana. Kemudian karena dinamisasi organisasi gitu ya. Nah, itu saya juga akhirnya milih sih. Kan kita yang di BRIN itu alhamdulillahnya boleh milih ya. Setelah peleburan itu mau kerja di mana. Nah, setelah saya pikir-pikir, karena di ITB ini by risetnya rasa reguler ya. Jadi kalau di kampus lain itu nggak ada kuliahnya kalau by riset itu, kayak di UI, di UGM segala macam ya. Kalau di ITB ini spesial, tetap ada kuliah, maka saya akhirnya ke Bandung gitu. Nah, di Bandung itu kan ada XLIPI. Di XLIPI itu ada salah satu kelompok penelitian ya, sekarang namanya kelompok riset yang terkait nanoteknologi lingkungan. Nah, itu hanya saya hubungi salah satu peneliti di sana, dan untuk topik risetnya alhamdulillahnya sih mirip sama skripsi saya dulu gitu ya, waktu S1. Polimer juga, polimer untuk adsorben seperti itu. Jadi ya masih mirip-mirip, jadi bisa ngikutin gitu. Nah, karena di XLIPI itu kan sudah terbiasa dengan pola BRIN sekarang gitu. Jadi untuk kendala yang tadi Pak Sofian sampaikan itu alhamdulillah bisa teratasi sih gitu. Untuk misalkan bahan gitu, kalau bahan di LIPI itu ya sudah tersedia lah, lumayan lengkap kayak gitu. Kalau untuk karakterisasi kan di BRIN sekarang sistemnya deposit ya, jadi setiap riset itu dapat deposit gitu ya, untuk karakterisasi di internal jar sudah hampir selesai sebenarnya, tapi ya ada kendala lah di ujung-ujungnya, semoga bisa segera terselesaikan gitu. Saya juga mau promosi juga deh kalau ada yang mau silakan Mas Asnan, silakan. Iya, di BRIN gitu kan. Di BRIN Bandung di CIS itu gitu kan. Itu ada XLIPI yang tertarik dengan nanoteknologi lingkungan, itu ada kelompok riset ya nanoteknologi lingkungan di sana. Boleh nanti kontak-kontak saya. Untuk bahan karakterisasi insya Allah aman. Oke, mantap Mas Hasan, thank you. Ya, terus sekarang pertanyaan terakhir, boleh nggak sih kita nolak ya? Boleh nggak sih kita nolak dosen, terus kita nyari nih dosen yang match di kita? Mungkin untuk siapa lagi yang belum? Oh, Mas Saiful Rizal kali ya? Mungkin Mas Saiful Rizal bisa bantu jawab. Boleh nggak sih kita nolak dosen gitu? Terus gimana ya cara nolaknya biar enak gitu ya? Mas Saiful Rizal lagi sama kita nggak ya? Oh, kayaknya lagi nggak sama kita ya. Atau bisa nih yang satu Zoom lagi rame, Mas Zimam atau Mas Husni atau Mas Helmi. Atau di sini cuma ada Mas Joti ya? Mungkin saya coba bantu jawab dikit ya. Oke, silakan Pak Yulis, terima kasih. Kalau sebetulnya kalau tesis atau riset itu kita yang memutuskan sebetulnya. Jadi kalau ada pun dosen yang menawarkan itu ya nggak apa-apa, kita tampilin saja. Tapi tetap ujung-ujungnya kita yang memutus kita mau siapa. Jadi topik yang menjadi minat itu yang paling utama sebetulnya. Saya kan sebetulnya pernah mengalami mencari-cari juga ya beberapa dosen gitu kan. Cuma karena memang minat saya itu kan ke aplikasi dari memanfaatkan limbah gitu ya. Jadi
saya waktu itu memang kepikirannya sama Pak Bambang tahun 9. Tapi sebetulnya minat lain saya juga sama dengan Jody ke baterai gitu, minat gitu ya. Pak Ferry waktu persahabat, pernah menghadap gitu. Terus ya setiap dosen itu pasti punya plus dan minus ya, itu harus kita sadarin. Dan cocok-cocokan juga gitu. Kalau kita misalnya keuangan kita kuat gitu ya, itu kita bisa kayak kebebasan kita memilih itu lebih besar gitu ya. Tapi kalau misalnya keuangan finansial kita terbatas, cari dosen yang memang secara finansial atau monetisasinya itu kuat juga gitu ya. Mas, contoh saja yang saya rasain itu kayak biar kebuka juga. Pak Brian itu menurut saya salah kalau dosen kan mensupport itu. Nanti Pak Ferry juga di gitu, mensupport karena dana dosen itu banyak. Kalau kan di sini yang sama Pak Brian banyak, ada lebih juga mungkin cerita sekali banyak. Saya memang merasakan gitu. Tapi ada juga beberapa dosen yang memang kecuali kalau kita punya beasiswa itu nggak ada masalah. Kayak misalnya ada TDW kan S3 TF dari Polman itu juga ada riset dari PDP ya nggak masalah itu. Jadi sekali lagi saya merasakan bahwa yang menentukan topik itu kita yang menolak itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cara menolaknya gimana? Bilang aja Pak, saya saat ini saya lebih minat misalnya dengan topik yang berbeda gitu. Tapi nanti lain kali mungkin saya akan menghadapi saya berubah gitu. Baik saja. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Gimana Mbak Atika udah dapat pencerahan untuk masalah tektokan dosen? Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke. Sama ini sih, kalau misalnya kita belum punya topik, proses pemilihan pembimbing itu gimana ya? Nah, gimana tuh Mas Fatur enaknya? Belum punya topik nih. Gimana nih caranya nyari dosen yang topiknya sama dengan kita? Apa itu pertanyaannya? Apa pertanyaannya nggak jelas? Nih, kita belum punya topik nih Pak. Nah, terus gimana ya kita nyari dosen yang topiknya sama kayak kita? Bisa diakses di mana atau ditanya di mana gitu ya Mbak Atika? Iya, kita nggak punya topik nih, tapi nggak tahu juga mau ke dosen pembimbing yang mana. Oke. Oh, kalau di Nano tuh banyak gitu. Kan dosen Nano tuh banyak, ada Pak Ferry, ada Damar, ada Pak Yogi, ada Pak Bambang, ada Pak Brian, ada Pak Firmati, ada Beliau, banyak itu lebih dari 10. Jadi, nah itu caranya itu nanti tanya aja ke senior atau ke siapa yang kenal gitu ya. Kan setiap dosen itu punya passion atau minat di riset masing-masing, kayak misalnya Pak Ferry gitu ya, dengan itu kan baterai gitu ya, atau teknik energi. Kalau sama Pak Brian dia dari sensor atau fotovoltaik pada surya. Tapi sekarang belakangan saya sama Pak Brian juga kembali ke baterai juga. Meskipun dengan baterai saya dengan Pak Mas Jolo itu beda. Jolo itu kan biasanya lebih, kalau saya sebelum gitu ya. Kalau Abang banyak ke biomasa gitu ya. Terus Bu Eni banyak ke farmaceutical gitu ya. Terus Bu Damar banyak ke kayak mana saya itu contohnya ke tabur surya atau ke nanopartikel banyak. Jadi banyak sebetulnya pilihan tinggal apa ya? Nggak susah harusnya topiknya itu. Yang penting sebenarnya kalau saran saya minat kita kemana gitu. Ke energi kah, ke dunia kesehatan, ke elektro, ke material maju atau itu dulu sebetulnya. Nanti kita tinggal customize dosen mana yang cocok-cocokan gitu ya ke dosen. Itu aja. Oke, thank you Pak Yulis. Berarti mungkin ya maksud Mbak Atika ini belum pernah nih sama sekali, belum tahu gambaran nano ini tuh gimana sih sebenarnya gitu ya, yang tiba-tiba tenggelam aja di nano gitu. Biasanya ya beberapa dosen itu akan ngeinfoin di bagian-bagian akhir pembelajaran itu, di lab saya tuh konsentrasinya ini loh, sekarang yang lagi saya ini tuh ini gitu. Nah, atau kayak yang tadi udah dipromosiin, Mas Hasan udah promosi ini. Tadi Mas Joti juga udah promosi kalau di lab di lab yang Mas Joti bergabung itu ada tentang baterai. Atau mungkin nanti bagi rekan-rekan nih yang masih kebingungan gimana sih caranya buat tahu dosen ini tuh konsentrasinya apa ya, dosen ini konsentrasinya apa ya. Kita punya Instagram teman-teman. Nah, teman-teman bisa follow Instagramnya. Ini adminnya ini sangat fast respon dibanding doi rekan-rekan, mungkin dia ini lebih fast respon nih. Kira-kira Instagramnya apa ya Mas Fatur, bisa ditulis mungkin ya di room chat ini, nanti rekan-rekan bisa
follow aja, atau misalkan butuh nih kontak kayak Mas Tami butuh kontaknya Mas Kafa kan belum tahu nih kan dapetnya di mana, mungkin bisa nanti dibantu nih sama admin kita karena kebetulan kita baru beberapa angkatan ya, jadi mungkin lebih sempit ininya. Atau nanti bisa join juga di Telegram, kayaknya juga ada ya di Telegram, nanti dicari-cari aja di Telegram ini kira-kira mana nih yang Mas Kafa gitu. Atau kalau misalkan mau di Instagram juga boleh banget, ini adminnya dijamin fast respon banget daripada siapapun, bener kan Mas Fatur? Tergantung buka atau tidaknya Mbak. Oh gitu, oke. Tapi nanti akan pasti diusahakan ini sama adminnya saya gitu. Oke, kira-kira teman-teman ada pertanyaan lagi nggak nih? Mumpung kira-kira berapa menit lagi nih Mas? 20 menit lagi ya? Sampai ini capek lah. Saya boleh nanya nggak ya? Oh iya, silahkan Pak Yulis. Ke yang apa? Master baru itu cita-citanya apa sih? Coba bisa jawab. Cita-cita itu penting banget, cita-citanya apa? Jangan sampai nggak tahu cita-citanya. Cita-citanya mau jadi apa atau mau ngapain? Karena itu nanti mendrive ini ya risetnya atau apapun lah itu. Saya dulu. Oke, silakan Mbak. Kalau saya pribadi selesai menempuh S2 pilihnya terjun ke industri terlebih dahulu. Itu jadi peneliti, target utama peneliti atau peneliti. Tapi untuk kedepannya jadi dosen. Oke, mantap banget nih Mbak Atika mau jadi dosen. Mungkin nanti bisa jadi dosen di ITB ya untuk nano gitu. Selanjutnya mungkin Mas Tami ya bisa mengutarakan cita-citanya itu sebenarnya apa sih goalsnya gitu. Kalau sekarang kayaknya kepikirannya mau jadi ahli membran penyelenggaraan. Oh, berarti mau jadi peneliti gitu ya? Ya, Berarti nanti sama Pak Wender nih saya saranin Pak Wender. nah iya Pak Wender. Pak Wender sama Pak Marudin siapa yang ikut kuliah itu? Itu kuliah membran itu salah satu kuliah terbaik di Danau. Oh ada pilihan ya? Ada, memang pilihan. Tapi waktu itu saya gabung sama anak satu, jadi 150 orang. Oh, Kita harus saling banting karena tiap minggu ada penulis, ada bisa tamu bikin laporan gitu. Dia juga banyak hitungan. Tapi sekarang saya senang jadi ikut gitu. Ya, nanti bisa konsultasi sama saya kalau mau bicara. Nah, saya pun itu kan kebetulan saya pun juga lagi riset membran tuh sama Pak Bambang kan. Cuma saran saya sih bisa diperkuat materi kuliahnya di Pak spesifikasi sana. Oke Pak, terima kasih Pak nanti. Oke, mantap banget. Bisa tektokan ya nanti sama Pak Yulis untuk ininya, mungkin bisa personal langsung dijapri di chat atau kembali lagi nih di grup Telegram kita. Selanjutnya itu ada Mbak Sherlina ya. Kira-kira cita-citanya apa nih Mbak Sherlina? Ya, untuk cita-cita saya, saya ingin menjadi dosen, Mbak. Oh, mantap. Banyak banget ya ternyata yang bercita-cita untuk menjadi dosen. Untuk Geolita sendiri gimana nih? Apakah mau jadi peneliti BRIN ya karena udah berkecimpung di BRIN terus atau gimana Geolita? Oke. Halo Kak. Ya, halo Geolita. Rencananya sih pengennya jadi dosen ya Kak kalau bisa. Oh, oke. Dari 4, 3 jadi dosen nih Pak Yulis nih. Gimana nih Pak Yulis? Kayaknya kita memang harus bikin ini ya, perguruan tinggi khusus sama teknologi gitu. Nanti kalau saya juga sebenarnya punya passion juga sebenarnya bikin sekolah gitu ya. Sekolah mandiri, tadi pada ITB mandiri khusus sama teknologi. Nanti kita di situ bikin lembaga riset kecil-kecilan lah gitu. Terus kita kita kembangin bisnis analis. Jadi memang karena namanya institusi kan butuh dana. Jadi dana riset kita harus awalnya bisnis. Karena di luar itu begitu. Yang namanya perguruan tinggi itu kita link sama industri. Jadi ya bagus sekali jadi dosen itu luar biasa ya, pengajaran luar biasa. Ya saran saya kalau mau jadi dosen akan lebih akan lebih bagus kalau pernah di industri beberapa tahun, karena itu
permasalahan di industri itu kadang-kadang dengan kampus itu nggak nyambung. Saya rasa begitu. Jadi ketika misalnya, waktu dulu saya di Vale itu sering mengundang dosen untuk mengatasi permasalahan di pabrik. Tapi ternyata nggak semua dosen bisa align dengan bisnis industri karena bisnisnya banyak di kelas gitu ya, banyak di penelitian dan apa keluar. Karena masalah industri kompleks ya, nggak bisa diselesaikan dengan riset dibutuhkan gitu secara. Jadi bagus lah, saya apresiasi banget dengan yang model. Yang lain itu berapa orang lagi belum? Ini baru satu. Untuk angkatan baru ada 7 orang ya, bener ya Mbak Atika ya? Ada 7 orang tapi tergabung di sini 1, 2, 3, 4. Oke, tadi ada Amila ya 5. Ada 6, 7, ada 3 orang lagi gitu. Terus ada yang bertanya juga nih, baik saya gitu, bisa nggak sih teknologi nano itu beresnya 1,5 tahun beres gitu? Kira-kira mungkin ada yang berpengalaman kayak 1,5 tahun beres, disilakan. Mungkin ini kali ya, ini Mas Zimam, Mas Joti, Mas Husni, Mas Helmi ini. Oh nggak ada suara. Oke, mungkin Pak Yulis yang baru aja sidang ya Pak ya? Bisa tapi susah ya. Kenapa? Karena apalagi sekarang angkatan 2021 harus ini ya, harus public paper ya, ke atas atau ke bawah ya. Jadi kalau saya kan sunnah muakkadah gitu. Oh sunnah, oke. Kalau angkatan saya itu boleh satu, boleh tidak. Saya rekomend satu ya. Yang angkatan saya pun juga sama, masih belum wajib. Tapi kalau yang angkatan sekarang ini kan wajib, jadi itu tantangannya lebih gede karena seperti yang jual tadi, berarti risetnya harus saran gitu, harus cepat itu. Saran saya segera ke kampus ya, temuin teman-teman dosen. Benchmark dulu ke dosen itu menghadap bukan berarti kita mau saya juga dulu gitu kok menghadap ke beberapa dosen Pak. Saya pikir itu bapak tetap enggak sih? Benar saya nggak itu modus itu nggak ada. Jadi itu tetap type aja. Jadi saya ke kampus tanya strategi segala macam. Karena kadang-kadang topik itu bisa muncul, tiba-tiba itu muncul. Saya itu pasti paham. Saya itu 3 kali tidak. Kalau yang saya siap itu 2 lapis pertama saya rasa kurang menantang gitu, jadi terbiasa, terus tingkat kesulitannya kurang. Bagi saya itu kurang menarik gitu kan. Saya bilang Pak saya kurang menarik dengan topik ini, bukan berarti nggak bagus, tapi saya sudah kebayang mau ngapain. Nah jadi kan nilai itu beda dari orang ini. Prof kali ini berbeda. Jadi saya ketika ada waktu itu saya diundang anak-anak S3 tentang baterai kan. Baterainya sangat simpel lagi, banget tuh ya kan. Waktu itu saya dapat presentasi, ternyata tingkat kesulitan ini tinggi. Karena saya suka dengan tantangan, saya masuk, saya bukan dengan kesulitan. Kayaknya topik ini yang saya suka, karena gelap bagi saya. Bahasa tersebut itu gimana sih? Apalagi dari limbah gitu kan, dari biomasa. Ya, alhamdulillah dengan berapa kali akhirnya saya nyalain lampu LED tuh. Jadi itu harus ada tekad yang kuat kalau riset itu. Samping, nah kalau bicara mengenai paper memang itu juga pengalaman. Nah di beberapa lab kayak teman saya jadi juga pengalaman kan. Paper bikin apa itu tahu lah sedikitnya gitu. Sama di punya pabrikan juga banyak saya lihat itu di air di luar apa. Mungkin kalau lab itu dibahas dari orang cari di sampingnya mana aja gitu. Jadi coba kamu bisa segera kalau akan baru. Jadi kalau jawabannya bisa apa nggak bisa, susah kalau sekarang menurut saya susah banyak. Oke, berarti kalau dari pandangan Pak Yus ini susah. Tapi bagi rekan-rekan nih yang mau tamat 1,5 tahun, susah bukan berarti nggak bisa ya. Kalau mau ya hari demi hari riset dan belajar ya mungkin bisa ya. Siapa tahu yang kuliah ini bisa diusahakan. Gimana Mas Fatur? Maskapai itu kan dia udah sidang proposal. Nah, jadi kemungkinan dia bisa 1,5 tahun nih. Maskapai nih, mungkin saya jawab. Iya ini maskapai di mana tadi saya mau mancing ke maskapai, tapi ternyata maskapai udah nggak ada di room ini. Mungkin salah satu
saya lihat dari Mas Kafa dan Mbak Gita, Ya, itu kan tesis satunya itu di semester 2 ya berarti ya. Betul. Jadi kemungkinan besar mereka bisa sustain atau untuk. Nah, dan seperti yang dibilang Mas Fatur dan dimention oleh Mas siapa ya tadi, Mas Saif gitu, katanya semakin cepat masuk lab ya Mas. Kalau bisa di semester 1 itu udah ngulik lab. Jadi di semester 2 udah bisa ngambil tesis 1, mungkin semester 3 udah bisa tesis 2 ya. Ya, betul Mas. Mbak, ini juga alhamdulillah berdasarkan pengalaman ya, karena memulai risetnya itu dari semester 1 kemarin. Ini alhamdulillah mohon doanya juga nih, lagi submit paper buat conference. Jadi kalau udah beres ya untuk syarat jurnal, untuk syarat lulus sidang itu ya terbatas lolos lagi. Jadi alhamdulillah kemarin akhir semester 2 itu data-data semacam itu alhamdulillah udah beres. Jadi udah diizinin sama dosen bimbing itu di liburan kemarin itu untuk daftar conference. Tuh, ini mohon doanya biar cepat dibaca viewer. Mantap ya, ternyata dari mahasiswa S2 ini sangat bersinergi gitu. Selain itu mungkin bisa nyicil draftnya gitu ya Mas, draft untuk paper itu dari awal-awal gitu. Mungkin belajar teknik penulisannya juga. Nah mungkin bisa juga belajar, nih katanya di room chat ada nih gambaran mahasiswa yang memiliki etos kerja tinggi yaitu Mas Joti gitu. Tapi emang Mas Joti ini publikasinya oke ya Pak Yunus ya? Setahu saya ya bagus. Oke. Saya mau sampaikan hal lain yang penting juga ini. Itu beda loh semester sekarang dengan semester sebelumnya, kita kan banyak online. Betul Pak. Sekarang offline tantangannya beda. Jadi saya mau bilang kenapa saya bilang nggak gampang ya lulus. Ya, kalau yang kemarin itu kan banyak online. Jadi kita bisa misalnya multitasking kan, sambil riset, sambil kuliah, di mana aja bisa. Sekarang nggak bisa, itu masalah. Kita nggak mungkin berada dalam 2 tempat dalam waktu bersamaan. Nah itu coba itu harus disadari sama yang mahasiswa baru yang sekarang lagi jalanin online. Saya kemarin baru kuliah tamat pelajaran sama ini juga sama asisten juga. Kan jadi gampang ya kalau offline itu memahami, ya kan? Kalau online kita mungkin bisa baring-baring, sambil baca paper, nggak kelihatan nanti. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi tolong digaris bawahi sama yang baru-baru ini. Metode kuliah offline sama online itu jauh berbeda sekali. Saya dulu masih ingat ketika ujian di UTS aja. Waktu lagi kerja, lagi di Sulawesi, saya lagi mengaudit PTKL. Waktu itu saya minta ke teman, tolong audit, tolong backup saya pada saya mau ujian. Bisa begitu kalau online itu. Makanya kemungkinan diurus 100 tahun sangat memungkinkan kalau online ini masih punya. Sekarang nggak bisa loh. Kita misalnya offline tidak itu secara sebagai kerja nggak bisa secara susah. Mungkin ya ada perbedaan ini juga ya, ada perbedaan model belajar gitu. Kalau dulu kita itu daring, sekarang itu udah luring ya. Mungkin waktu daring itu laptopnya dibuka, dosennya ngobrol, tapi masih ngaduk-ngaduk mungkin di lab atau bikin larutan apa gitu ya. Karena sejatinya nanti itu akan di-record. Nah mungkin teman-teman yang baru ini bisa nemuin dulu nih polanya gimana. Jadi kalau misalkan mau 1,5 tahun itu mungkin benar-benar harus tek-tekan dulu nih dari awal gimana. Jangan lupa perhitungan SS itu sebenarnya 36 aja udah bisa untuk sidang ya, bener ya? 36 ya? Iya, 36 total. Terus saya juga mau ini ya, di Nano itu kan ada mata kuliah wajib, ini S2 juga ya. Itu yang inti itu kan survei ya, sama Pak Kemal, ada CMD, computational material design. Kalau misalnya itu dan aman itu maksudnya mata kuliah yang jangka pendek ya. Maksudnya apa ya? Jadi itu cukup susah bagi saya dia, cukup susah karena karena kita bermain di kuantum, material kuantum ya, yang dari fisika. Saya kan bukan orang fisika, tapi ketika dipaksa harus masuk ke dunia kuantum, ya mau kita harus belajar tentang Schrödinger, belajar tentang hal lain yang baru bagi saya. Tapi ya itu tadi apa? Misalnya kalau kita tekad kuat, ya itu bisa kita pelajari.
bisa kita tanya. Kalau online itu enak, kita bisa ngulang-ngulang gitu ya videonya. Kalau sekarang nggak bisa itu masalahnya. Coba kemarin kuliah Budaman bisa nggak? Masih ingat gak ya kemarin? Bisa. Nah, jadi tantangannya berbeda sekali. Jadi bagi rekan-rekan yang baru itu saya sarankan segera ke kampus kalau misalnya ada kesempatannya, tanya sama yang pernah kuliah online sama yang offline itu bedanya gimana, jauh beda. Terus juga apa? Kalau bisa mulai cari mata kuliah yang sudah dialami sama angkatan sebelumnya ya, supaya bisa dibalik. Jadi sebelum kuliah belajar dulu kan supaya nggak gaptek banget gitu. Karena ini hal baru, terutama yang tadi ada dari teknik kimia ya, kami sama tipikal saya juga dari metalurgi ketika masuk setelah juga itu kuliah tuh 70 gitu. Terus ketika masuk CMD Computational Material Design ngebahas tentang komputasi gitu kan, itu nggak gampang ternyata ya. Nah, strategi saya apa? Saya cari strategi teman saya yang ahli karena kan grup ya, jadi mau bagi tugas lagi dari nah kayak trik-trik begitu itu harus diketahui lebih dini kalau mau cepat 1,5 tahun ya, kasih. Nah benar juga tuh kalau misalkan tips dari angkatan aku berarti 2021 ganjil. Nah kita itu seringnya itu belajar kelompok gitu. Nanti siapa yang ngerti kelas itu terus kita saling sharing, nanti kita bagi-bagi tugas. Nah terus buat rekan-rekan berdasarkan pengalaman angkatan saya gitu, jangan pernah takut-takut gitu ke senior, karena menurut pengalaman saya sendiri ya, senior di Nano ini baik-baik gitu. Misalkan minta tolong apa, bahkan kita sering minta tolong belajar ya, dan itu dibantu gitu. Minta tolong belajar juga dibantu, terus nanya-nanya kalau dosen ini tipikalnya gimana ya mbak, kita harus gimana ya, itu dibantu juga gitu. Gak ada kayak ya udah saling sharing aja gitu. Terus kadang nanya kira-kira gambaran UTS-nya gimana ya mbak, gambaran UAS-nya gimana ya mbak, dan itu sangat dibantu. Dan kalau misalkan kita ada mata kuliah nggak ngerti, terus kita ngundang salah satu senior untuk ngajarin kita nih yang kurang paham ini, beliau-beliau ini mau gitu. Jadi rekan-rekan yang baru bergabung di Nano jangan pernah takut untuk minta tolong ngajarin atau saling belajar gitu. Terus ini ada juga nih info buat yang tertarik karbon, boleh menghubungi namanya Noval Faras. Nah nanti bisa menghubungi Noval buat yang tertarik karbon. Dan dari Mas Zima, Mas Joti, Mas Husni, Mas Helmi, jika tertarik baterai hubungi Mas Joti. Nanti bisa dihubungi Mas Joti atau bisa langsung ke labnya tempat Mas Joti nge-lab. Kira-kira ada satu pertanyaan lagi nggak ya sebelum kita closing nih? Udah rasanya udah cukup banget ya ini. Udah cukup banget, itu juga Mas Fatur udah ngelampirin ya. Ada Telegramnya, ada Instagramnya, ada websitenya. Nah, bisa dilihat di sana nanti di website itu topiknya itu tentang apa dan sebagainya. Kira-kira kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Yulis dan Mas Fatur yang udah berbagi pengalaman, dan rekan-rekan semua yang mau meluangkan waktu di saat malam minggu ini. Kita malam minggu bersama nih di sini untuk saling kenal. Semoga kedepannya kita lebih akrab lagi, lebih dekat lagi, dan jangan sungkan untuk saling berkabar gitu ya. Saya sebagai moderator undur diri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih banyak Pak Yulis, Kang Fatur, teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Yulis. Terima kasih banyak Kang Fatur. Terima kasih banyak semuanya udah datang. Terima kasih juga Tami udah datang ya. Tami ini broadcaster profesional, jangan salah. Pak Yulis, kami nunggu ini Pak, traktiran dari 9 orang mahasiswa. Itu kayaknya harus 9 sesi deh, harus 9 sesi ya, masing-masing. Iya, saya kan bilang sama Asnan itu kalau bisa tuh kegiatan seperti itu jangan online, sekarang udah offline gitu. Coba nanti di schedule lah, entar minggu depan atau 2 minggu lagi gitu lagi santai. Mumpung belum percaya sih ya, kita belum Oktober tuh. Coba kita ngumpul di Nano lah, di TPN kita, atau di mana, kamarnya juga oke. Yang penting kita ketemu, karena kalau ketemu itu kita banyak yang kita ceritain. Nanti diagendakan Pak. Permasalahan
apa aja gitu ya, nggak harus adil semua, minimal adalah 1-2 orang lumayan, nggak harus